harus dilakukan pendeteksian bila mana pada isolasi tersebut telah terjadi partial discharge. Jadi banyak alat untuk pendeteksian awal ini. Misalnya adanya gelombang elektromagnetik ketika terjadi panas tadi atau loncatan muatan-muatan listrik dalam rongga tadi akan mengakibatkan panas. Kemudian ada gelombang listrik yang dihasilkannya. Jadi gelombang listrik tersebut akan dapat ditangkap oleh peralatan sehingga dia dapat diinformasikan oleh alat ukur tersebut bahwa di suatu tempat isolasi tersebut terdapat partial discharge, maka harus segera dilakukan perbaikan agar apa? Agar tidak mengalami kerusakan yang lebih parah. Pengujian partial discharge berkaitan dengan nilai kualitas dan kuantitas. Nilai kualitas itu dianalisa dari kecenderungan data yang diperoleh dari karakteristik bahan pada pengujian tertentu. Sedangkan nilai kuantitas merupakan nilai nominal partial discharge dalam picocoulomb. Artinya partial discharge charge-nya itu berapa kolom. Nah, itu ada nilainya. Makin besar charge-nya atau muatannya, maka itu akan semakin memperparah kondisi untuk keadaan sebuah bahan isolasi. Dalam melakukan pendeteksian partial discharge, terjadi pada level tegangan tertentu yang disebut dengan tegangan ambang atau inception voltage. Dan tidak terjadi pada level tegangan tertentu yang disebut tegangan extinction voltage atau extinction partial discharge. Apabila tegangan pada sumber yang diterapkan adalah sinusoidal, maka tegangan ambang dan tegangan punah atau hilangnya tadi terjadi seperti gambar ini. Jadi ketika dia tegangannya sinusoidal mau naik, maka dia akan turun, kemudian juga akan menyebabkan bentuk gelombangnya itu seperti percikan-percikan gitu atau seperti pulsa. Kemudian nanti akan rata dan akan akhirnya hilang pada nilai tegangan tertentu. Ini namanya tegangan ambang. Ini adalah tegangan hilangnya partial discharge itu. Selain itu adanya banyak sinyal gangguan yang terdeteksi pada detektor sebagai noise atau derau. Bisa menimbulkan kesalahan persepsi ketika melakukan pengukuran atau berkurangnya sensitivitas pengukuran dalam pengujian. Interpretasi yang benar mengenai karakteristik partial discharge dalam peralatan yang diuji bergantung kepada pengalaman peneliti dalam melakukan pengujian. Artinya mana gelombang yang merupakan gelombang partial discharge harus dibedakan dengan gelombang noise. Karena ketika kita menaikkan tegangan tinggi, maka akan timbul noise atau getaran listrik akibat semakin tingginya tegangan kita berikan kepada bahan isolasi tersebut. Sifat bahan dielektrik di antara elektroda. Jadi ketika ada dua elektroda, maka di tengah-tengah daripada elektroda tersebut adalah bahan dielektrik ataupun bahan kapasitif atau isolasi. Jadi sifat kapasitif itu apabila ada dua elektroda, positif dan negatif, maka di tengah-tengahnya itu sudah pasti merupakan isolasi.